Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan arsitektur dan organisasi CPU 8 bit. Sebelumnya akan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hanifan Aulia Marlen. Nama saya Vincentius Daniel Saputra. Nama saya Uprada Perlindungan Abid 10. Nama saya Dinata Hendra Ramadhani. Nah, pada slide pertama ini kami akan mempresentasikan tentang organisasi dari sebuah CPU 8 bit beserta contohnya, program assembly sederhana, dan bagaimana CPU bekerja. Lanjut. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan ke slide kedua, yang dimana saya akan membahas struktur dan fungsi CPU 8 bit. Struktur CPU 8 bit adalah prosesor yang mampu mengolah data sebanyak 8 bit dalam satu waktu, yang mana di dalamnya terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada ALU. ALU ini komponen yang melakukan operasi aritmatika dan logika seperti tambah, kurang, AND, dan OR. Lalu yang kedua ada control unit. Control unit ini yang bertugas untuk mengatur alur kerja CPU, kapan membaca memori, kapan mengeksekusi instruksi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada register. Register yaitu penyimpanan kecil dan sangat cepat seperti A, B, PC atau program counter, dan IR yaitu instruction register. Lalu yang keempat ada clock system, yang mana clock system ini memberikan detak untuk sinkronasi kerja CPU. Dan yang kelima, yang terakhir ada bus data. Bus terdiri dari bus data, bus address, dan bus kontrol untuk menghubungkan seluruh komponen. Lanjut, di sini ada set instruksi. Instruksi set adalah daftar instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Pada CPU 8 bit biasanya ada instruksi dasar seperti load atau store untuk memindahkan data dari dan ke memori. Lalu yang kedua ada add dan sub, yang mana fungsinya ini untuk operasi aritmatika. Lalu yang ketiga ada JMP dan JZ, yang mana fungsinya untuk percabangan. Lalu yang keempat ada INC dan DEC, yang mana untuk menambah atau mengurangi register. Dan yang terakhir ada NOP sebagai instruksi kosong. Nah, instruksi-instruksi inilah yang menjadi bahasa asal. Oke, baik. Di sini saya Vincentius Daniel akan melanjutkan materi di sini yang di materi slide 4 yaitu mode pengalamatan. Yang pertama, di sini ada CPU dapat mengambil data dengan beberapa cara. Yang pertama ada immediate, data diberikan langsung dalam instruksi. Yang kedua ada direct, instruksi berisi alamat memori. Yang ketiga ada indirect, yang artinya instruksi menunjuk alamat yang berisi alamat memori. Dan yang terakhir ada register addressing, yang mana itu adalah data yang berada di dalam register. Mode ini mempengaruhi fleksibilitas instruksi. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi memori, yaitu dari RAM, memory mapping, bus data, data control. Oke, di sini penjelasannya. Organisasi memori adalah cara komputer mengatur, mengalokasikan, menghubungkan, dan mengelola memori agar CPU bisa membaca instruksi dan mengakses data secara efisien. Setiap CPU memiliki address bus yang menentukan berapa besar ruang memori yang bisa diakses. Dan ada beberapa ukuran memory space. Contohnya CPU 8 bit seperti 8085. Lebar addressnya biasanya 16 bit, jumlah alamatnya biasanya 2 pangkat 16 atau 65.536 alamat. Artinya,
CPU dapat mengakses 64 KB atau kilobyte memori total. Dan setiap halaman pasti menyimpan 1 byte. Struktur utama memori organisasi memori CPU 8 bit yaitu sebagai berikut. Rentangnya bisa dilihat dari sini. Penggunaan ROM-nya dan fungsi-fungsinya. Ini hanya salah satu contoh, setiap sistem dapat diatur berbeda-beda. Jadi dalam setiap pembagian organisasi CPU 8 bit, ada beberapa sistem yang membuat mereka berbeda. Kemudian yang ketiga, jenis memori dalam organisasi 8 bit. Yang pertama ROM, atau bisa disebut Read Only Memory. Tempat menyimpan program utama supaya tidak hilang saat mati, dan CPU mulai mengakuisisi dari ROM. Contohnya BIOS, monitor program, atau bootloader. Yang kedua yang sering kita jumpai yaitu RAM, Random Access Memory. Itu sebagai tempat penyimpan sementara data. CPU dapat membacanya dan menulis. Hilang daya saat daya mati. Biasanya dipakai untuk variabel program, data sementara, buffer, dan stack. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya memory mapped atau input-output. Perangkat input-output dianggap seperti memori. Misal, alamatnya adalah 8000H, pasti perangkatnya adalah keyboard input. 801H, perangkatnya adalah LED output. 802H, perangkatnya adalah display data. Kemudian CPU tidak memakai instruksi input-output khusus. Cukup instruksi move, STA, atau LDA. Dan hubungannya antara CPU dan memori. CPU berkomunikasi dengan memori melalui bus. Ada macam-macam tipe bus, yang biasanya digunakan ada 3, yaitu address bus atau biasa disebut bus alamat, menentukan lokasi alamat memori, hanya mengirim alamat. Kemudian data bus 8 bit, mengirim data antara CPU memori bisa 2 arah. Dan yang ketiga yang paling sering digunakan adalah control bus. Yang artinya read dan write. Keduanya bisa digunakan untuk membaca atau menulis memori. Yang kelima, memory addressing atau pengalamatan, yaitu CPU mengakses memori berdasarkan alamat yang diberikan. Contohnya ini, LDA 2050H. Artinya, CPU menaruh 2050H di address bus, kemudian mengaktifkannya melalui sinyal MMR. Memori mengirim data ke data bus, kemudian data itu masuk ke akumulator A. Karena kode mesin memiliki panjang bervariasi, memori dapat terorganisasi agar CPU bisa mengambil instruksi dengan benar. Kemudian yang keenam, contoh organisasi memori pada sistem 8085 yang biasa digunakan di CPU. Misalnya ini ada program-programnya, yaitu 00H, 0FFH, 4KB ROM, 100H, 13FFH, 1KB RAM data, 1400H, 17FFH, 1KB stack, dan banyak lainnya. Yang 7, stack dalam organisasi memori. Stack biasanya berada di area RAM bagian atas. Stack pointer menuju alamat stack tumbuh ke bawah. Contohnya jika SP ini push akan menaruh data di FFEH ke FFDH. Mengapa organisasi memori penting? Karena menentukan bagaimana CPU membaca instruksi, bagaimana CPU mengakses data, lokasi dari stack yang ada, teknik input-output, kompatibilitas perangkat, kinerja sistem memori yang terorganisir dengan baik, memastikan CPU dapat bekerja cepat, efisien, dan berurutan. Kesimpulannya, organisasi memori adalah cara sistem komputer membagi dan mengatur, yaitu sistem ROM, RAM, input-output, stack, area program, area data, sehingga CPU dapat mengakses instruksi data dengan benar melalui bus sistem. Nah, kemudian saya akan mencoba menggunakan CPU 8086 di dalam sebuah BEP. Di sini saya sudah membuat codingan dan meminta bantuan
AI. Di sini kita gunakan step per step. Coding ini digunakan untuk membuat perhitungan dari angka 1 sampai 10. Oke, yang pertama dia akan move. Oke, seperti dilihat di sini, di BC ini. Ini angka 1. Kemudian dia akan moving lagi ke register A. Dia A akumulator untuk total 0. Kemudian dia akan looping, membuat si register tersebut terus melooping. Kemudian di sini sudah angka 2. Kita looping lagi. Oke, dia sudah angka ketiga. Berarti di setiap inner C ini dia akan memindahkan satu angka, dan setelah DCRB dia akan menurunkannya ke dalam memori B. Kita coba lagi. JNJ ini maksudnya jump not zero. Kemudian dia akan melooping kembali ke awal. Dia akan terus menghitung 4, 5, 6, 7. Oh ya, perhatikan di sini ya teman-teman. 8, 9, 10. Oke. Setelah nyampe 10, looping akan berhenti. Oke, 10. Nah, dia akan melewati batas ini. Karena B tidak sama dengan 0 lagi, dia akan melewati dan selesai. Nah, begitu cara bekerja CPU 8085 biasanya sering digunakan untuk percobaan dalam memori. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang input, output, dan sistem operasi. Poin pertama, port input output sederhana. Jadi, port input output sederhana adalah jalur dasar komunikasi antara CPU dan perangkat luar. Nah, tujuannya memberikan cara bagi CPU untuk mengirim data ke atau menerima data dari perangkat seperti keyboard atau disk drive. Nah, cara kerjanya, CPU mengakses port input-output menggunakan alamat khusus. Bagian dipetakan sebagai bagian dari memori atau menggunakan instruksi input-output terpisah. Lalu, interrupt dasar adalah sinyal mendadak yang dikirim perangkat keras ke CPU untuk meminta perhatiannya. Nah, tujuannya mencegah CPU membuang waktu untuk terus-menerus memeriksa status perangkat input-output yang lambat. Nah, cara kerjanya, ketika perangkat input-output selesai dengan tugasnya, ia mengirim interrupt. Nah, CPU menghentikan sementara pekerjaannya, menjalankan interrupt service rutin untuk menangani permintaan, lalu melanjutkan pekerjaan yang tadi terhenti. Nah, yang terakhir, sistem operasi minimal. Nah, sistem operasi minimal adalah versi OS yang hanya mencakup fungsional paling penting. Nah, tujuannya untuk sistem dengan sumber daya terbatas seperti sistem tertanam atau microcontroller, atau untuk tujuan pendidikan dengan fokus pada jejak kode kecil dan efisien. Nah, fungsionalitas intinya biasanya hanya mencakup manajemen tugas atau proses, manajemen memori dasar, dan dukungan driver input-output sederhana. Jadi itu input, output, dan sistem operasi. Oke, selanjutnya contoh program assembly 20 baris. Di sini adalah contoh sederhana program loop yang menjumlahkan angka sambil meningkat nilai register. Instruksi seperti JMP, CZ, dan INC menunjukkan adanya perulangan dan penjabaran sesuai permintaan tugas. Next, siklus eksekusi CPU atau cara CPU menjalankan program. Setiap instruksi dijalankan dengan siklus. Pertama ada fetch, ambil instruksi dari memori menggunakan PC. Decoder control unit menerjemahkan instruksi.
execute, ALU dan register bekerja sesuai instruksi, readback, simpan hasil jika diperlukan, dan yang terakhir PC diperbarui. Lalu CPU lanjut ke instruksi berikutnya. Siklus ini diulang terus sampai program berakhir. Terima kasih.